Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 26 Agustus 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan kita di pagi ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan nafas hidup kepada kami. Lewat hidup baru di pagi yang indah ini yang Kau karuniakan bagi kami. Sebelum kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan, kami datang kepadamu berseru lewat persekutuan kami. Di mana saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Saya akan membaca ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Amin firman Tuhan. Judul renungan ialah di balik kesalahan. Saudara-saudara, kata orang bijak, kesalahan adalah guru termahal. Karena dengan kesalahan itu dapat mengajarkan banyak hal. Jika dimaknai dengan tepat, maka kesalahan itu dapat memperbaiki karakter seseorang. Yang sombong bisa menjadi rendah hati. Yang jahat dapat menjadi bijaksana. Ketika Musa telah menginjak usia dewasa, ia pernah melakukan kesalahan, yakni ketika Musa membunuh orang Mesir yang sedang menganiaya orang Ibrani. Dan ketika Musa menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin orang Ibrani. Seharusnya dalam peristiwa ini, Musa menghadap Firaun untuk mengakui kesalahannya, jangan justru melarikan diri. Hal inilah yang membuat Firaun marah, sehingga ia berusaha untuk mendapatkan Musa untuk dibunuh. Kesalahan yang dilakukan Musa membuatnya kehilangan rasa nyaman. Tempat di mana dia telah merasa nyaman dan menikmati kemewahan, yakni istana, harus ditinggalkan. Musa melarikan diri ke Midian. Dalam pelariannya, Allah justru membawanya kepada kehidupan yang berbanding terbalik dengan keadaan yang dialaminya di istana Firaun. Dia menjalani hidup sebagai gembala domba dan kambing milik Imam Midian. Setelah itu, dia menikah dengan Zipora, putri imam itu. Pengalaman tersebut mengajari Musa dirinya yang sebenarnya, sampai akhirnya ia sadar bahwa dia hanya seorang pengembara yang tak bernilai. Saudara-saudara, kita mungkin pernah mengalami seperti pengalaman Musa. Kesalahan yang kita lakukan mengganggu, bahkan membuat kita gelisah dan takut. Ingat, lari dari masalah tidak akan menolong. Akuilah kesalahan itu, bertobatlah kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kami
penuntun dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami dalam setiap tanggung jawab dan pekerjaan kami. Kiranya kuasa dan hikmat Tuhan melingkupi kehidupan kami di dalam menata hidup kami. Tuhan memberkati kehidupan kami semua, kiranya dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.